Perkenalkan, nama saya Anggun Agnesia Silain. Di sini saya akan membahas tentang sampling dan proses konvolusi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ADC dan DAC. Pada proses sinyal digital yang menggunakan input berupa sinyal analog, perlu proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion yang biasa disebut ADC, di mana sinyal analog harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital harus melalui perangkat digital to analog conversion atau biasa disebut ADC agar outputnya kembali menjadi bentuk analog. Baik, di sini adalah perbedaan sinyal analog dan digital. Yang pertama ada sinyal analog. Istilah yang digunakan dalam ilmu rekayasa yaitu suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Ada yang sinyal digital, yaitu jenis sinyal yang memiliki nilai bentuk digital, nilai bilangan atau sinyal digital hanya bilangan linier. Digital dapat mengirimkan informasi yang kecepatan tinggi secara berulang tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas informasi. Di sini ada gambarnya, sinyal analog dan sinyal digital. Pengertian sampling. Sampling itu, proses sampling merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Pengertian konvolusi. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Yang kedua, sinyal matematika konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser ke fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Yang ketiga, konvolusi dilambangkan sebagai asik sehingga A dikali B sama dengan C, berarti fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sampling. Seperti yang ada di atas, itu sudah ada gambar sampling yang saya buat. Jadi rumus sampling yang akan kita hitung itu, rumus sampel ke A, Sn sama dengan F, N dikali Ts, di mana Ft adalah fungsi kontinu. Jadi S4 itu dapat dari mana? Jadi saya dapatkan dari jarak dari 0 ke 2. Itu ada 4 jarak. Dan juga di situ adalah F4 dikali 0,5. 0,5 itu dapat dari mana? 0,5 dapat dari nilai awal. Jadi setelah itu 4 dikali 0,5 itu sama dengan menghasilkan F2. Jadi F3-nya sama dengan 2 TS. Oke, baik. Setelah kita dari proses sampling, kita akan masuk ke dalam proses konvolusi. Yang dimana saya telah menyediakan dua gambar, Ft dan Gt-nya. F0-nya sama dengan 1, F1-nya sama dengan 2, dan F2-nya sama dengan 4. Dan di Gt juga, G0-nya sama dengan min 1, G1-nya sama dengan 2, dan G2-nya sama dengan min 4. Dan di sini kita pakai rumus H kali G dikali T, F dalam kurung K dikali G dalam kurung K dikurang T dikurang K. Jadi di sini kita masukkan saja H dikali G, T-nya kita sebut aja 0, F K dikali G, T-nya kita 0 dikurang K. Jadi F0-nya F0 dikali G0 ditambah F1 dikali G dalam kurung minus 2. Jadi 1 dikali minus 1. Minus 1 dapat dari mana? Karena F0-nya 1 dikali G0-nya min 1. Jadi kita kalikan 1 dikali min 1 ditambah
2 dikali 0, 2-nya dapat dari mana? Dari F1-nya. F1-nya sama dengan 2. Ditambah 4 dikali 0. 4 dapat dari mana? 4 kita dapat dari F2. Jadi menghasilkan minus 1. Selanjutnya yang kedua, H dikali G. T-nya itu kita masukkan 1 sama dengan F dalam kurung K dikali G. T-nya kita masukkan 1 tadi, dikurang K. F0 dikali G1 ditambah F1 dikali G0 ditambah F2 dikali 9 G min 3. Jadi G min 3 itu dapat dari mana? G min 3 dapat dari F2 ya. F2 dikurangin 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah 2 seperti yang tadi lagi, dikali min 1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan min 1. Dan juga yang ketiga, H kali 9 kali G dalam kurung 2, T-nya 2 sama dengan F dalam kurung K dikali 9 G2 kurang K. Jadi F seperti yang tadi lagi kita tentukan, F sama dengan 0 dikali G-nya 2 ditambah F-nya 1 dikali G-nya 1 ditambah F-nya 2 dikali G-nya 0. Jadi di sini seperti yang tadi, F0 itu sama dengan 1, G2 itu sama dengan min 4 ditambah F1-nya itu sama dengan 2, G1-nya sama dengan 2 ditambah 4, F2 sama dengan 4, G-nya sama dengan 0. Kenapa? 2 dikurangin G0 tadi min 1. Jadi min 1 di sini. Hasilnya sama dengan 4. Jadi di sini sudah kita dapatkan ya sinyal hasil konvolusinya antara sinyal FT sama dengan GT sama GT menghasilkan suatu sinyal baru, yaitu kita dapatkan HT yang di bawah ini gambar. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan sinyal konvolusi. Semoga bermanfaat.